aktivitas yang kita lakukan senantiasa penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwa jaga dua pintu, yang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, semua kita pasti akan lewat di situ. Pintu yang pertama kata Rasulullah SAW adalah pintu zakaratul maut. Dalam proses perjalanan hidup kita Bapak dan Ibu, kita lahir diawali dengan tangis dan diakhiri dengan tangis keluarga mengantar kita. Kemudian perjalanan hidup ini Bapak dan Ibu yang masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun ma sataksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Luqman 34. Maka dia Allah Ta'ala ini kataku pada mati ki pada sedia ki, oleh karena tidak ada di antara kalian yang mampu mendeteksi ada milik kejadian oleh otak kalian ke siti mamun. Tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu. Sahabat kami Ustaz Ki Budaya Yahya Saleh Desagih yang biasa khutbah di sini, biasa tuh ceramah di bulan 11 tahun lalu Bapak dan Ibu boleh tidak datang. Bapak di aroma pulang ke rumah jam 10 sampai di rumah 10.15 meninggal dunia di atas pangkuan istri. Jadi perjalanan hidup ini singkat hadirin jamaah. Nah, kita kalau di mesin apa yang mau terjadi? Sekarang kita masih duduk dengan hidayah Allah. Mereka ini ceramah dengan siapa lafiat, tapi 15 menit, 30 menit ke depan entah apa yang terjadi bagi diri kita. Kita hanya berharap dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam lindungan dan dalam proses ridha rahmatnya dalam kehidupan kita. Akan tetapi hadirin jamaah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa hidup sangat singkat. Cedek media satu menit. Maka dari kalau tujuan nasalita Muhammad SAW teman-teman fikih, saudara-saudara fikih, akhzarallahu ila amrin ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Bahwa umur yang Allah pinjamkan kepada kita hadirin jamaah hanya batas finish 60 tahun, 70 tahun. Tapi kalau 60 tahun yang berjalan Bapak dan Ibu, saya di bulan lalu Februari 57 tahun. Berarti 50 itu si bulan. Ya pada masa tak pola tahu Bapak dan Ibu tahun ini 10 si di bulan juga. Kalau itu yang banyak. Tapi alhamdulillah 2 tahun kok ya 10 si di bulan. Tapi mungkin angka kita hadir dari 50 Desember si tahun. Atau 50 saya 10 bulan sudah haji mati. Sudah haji Bapak Ibu. Jadi proses ini yang kita tidak tahu, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ia itu nasabari nama kalian Nabi Muhammad SAW senantiasa istiqamah, teguh berdirian, senantiasa memohon, senantiasa meminta kepada Allah di setiap doa-doa kita, terutama di sholat sunat setelah kita selesai doa fardu. Karena doa fardu itu doa umum Bapak Ibu. Tapi setelah nanti ini kita sholat sunat isra, kita sholat sunat duha, di samping memohon keridhaan Allah dalam segala aktivitas kita, ia lebih baik dalam sujud terakhir maupun dalam doa-doa kita yang lepas. Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau akan mengambil roh dari jasadku esok lusa, angkat rohku ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala nyawaku Tuhan, akilala mempuriu. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diminta Bapak dan Ibu? Oleh karena pada saat proses zakat dan pemadaman itu teman-teman ikut hadir, maka dari Allah Ta'ala ki Al-Waqi'ah ayat 83-84. Bismillahirrahmanirrahim. Iza bagatil khulqum antum hina izin tanzurun. Pada saat nyawa sudah sampai di kerongkongan, disitulah kita akan melihat
Rita untuk kita di dalam surga apa di dalam neraka. Allah akan perlihatkan Bapak dan Ibu. Tapi yang kita inginkan husnul khatimah. Agar husnul khatimah, kata Rasulullah yang pertama Bapak Ibu, maka di Nabi Muhammad SAW husnul khatimah yang pertama adalah wala yakhrujuhu min jasadihi kama yakhrujul sya'rul minal ajib. Tidak akan diangkat roh dari jasad ini. Hadirin jamaah, kecuali akan diangkat dengan husnul khatimah, akan diangkat dengan hidayah Allah, akan diangkat bagaikan mengangkat sehelai rambut di atas alunan kuat. Pak pada padi gemuk silam padi iakkat riasi melakukan. Siapa mereka? Orang yang husnul khatimah. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali saya dipanggil untuk pamanah. Ada secara garis besar 3 macam ikut rumah Bapak Ibu. Ada kurang untuk pendekatan di macam sempat lari lompat dari rumah panggung itu di tanah aku menyewa mulai ke panggung ini lihat dari pamasnya Polta. Untuk ketahui ibadah seperti sapi pura kiri, biasa kiri bulu kupat. Ibu saya sendiri pribadi metola tidak otomatis. Saya takut, tapi karena terpaksa, yuk ustaz masih diciri kisah dinakari tahu ustaz penolong. Betul ini Pak. Jadi terpaksa. Kemudian Al-Qasad dan Rekul Al-Makiyah Abdul Malik. Jadi selalu beliau saya ambil sandaran hadir di Jawa. Saya lama ikut sama beliau, awal-awal saya disengkak. Makanya bergurta, ia kalau kecil itu merasa. Kemudian periksa, minimal ada 3 tanda bahwa ia merasa menunjukkan panggil anaknya. Hobi anaknya agar anaknya memang nerima tomatornya. Kemudian nanti darah. Artinya usahakan orang tua kita lakui ia kiasidna pangkuannya anaknya. Kemudian kita terima darah ini. Jadi waktu itu dijelaskan oleh guru kita yang dimaksud kita terima darah ini anak. Pada saat orang tua kita pangku, beliau mengeluh, mungkin sakit, mungkin rasa tidak nyaman, tapi masih berkenan, toba kakuan kadang banget kakuan. Langsung kita anak yang nyambung. Ya Allah biar tatari kasih toba nama. Tatari toba yang berkuat. Berulah penyebab aku lahir. Berulah penyebab kami anak-anaknya sibuk kepada Ya Allah. Kabulkan doa anak orang tuaku Ya Allah. Ia noliasa diterima dari teman-teman. Dan Allah akan menerima doa seorang anak untuk ayah ibunya tanpa ada hijab yang menghalangi. Ya terus sabar teman-teman bikin hadir awtar kawaladan yastaghfirullah ba'da mauti salailah namusik dimobijin wadini melobangat pada saat kita dalam keadaan sakarat, kemudian pada saat kita sudah meninggal dunia. Manakala orang itu dalam keadaan sakarat mau ada anak yang membacakan surah Yasin, ada anak yang berzikir di samping, ada anak yang mengiringi kepergiannya dengan bacaan tabarak, dengan bacaan ayat-ayat Quran. Tunggu selagi itu karena insya Allah dijamin dari doa anak-anaknya seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat nasabari keberangkatannya menghadap kepada Allah dalam keadaan damai. Yang pertama, kemudian akan tanda-tanda nasan itu amat tinggi. Ya kalau kicen itu malah Bapak Ibu ya kok kuresa.
Tabacang ni salawat takabesi saratnya. Ya kumabeca ni paling tamatu puris. Jadi aku puris sama tu masa pajak tarawih bersama. Dia membaca amal Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, logik celeni itu malasa. Periksa. Bacakan salawat, kemudian bisikan kalimat la ilaha illallah, tajid memori rumah. Jika yang sulit Bapak Ibu, upan nama utana itu, mak bicaraannya. Jadi kalau kata malasa nanti lima utana saja tak naik. Nanti malasa itu mak utana macam. Tapi biasa itu nanti masa pada kata mak utana saja tak. Bapak betul ini. Tapi dia tak buka. Boleh mengalungnya Bapak. Bapak baca. Mak buka ni. Ilang ni buka lektan. Dia buka. Pada tu buku kita. Musi mak bau sama boleh. Dia bukakan lain. Kemudian yang ketiga Bapak dari taparis. Ya kau kata malah saya memang tahu nak jawab. Ya Pak. Ya kau malah ni makan cini makan. Baca itu gitu. Bicara. Mami, serius. Mau ni mau pergi. Ya. Sama tu kan. Ya kau perasa kita tahu puluh namanya. Tak pun. Ya kau malah tu kita beralih makanya ke puluh ni. Ya Pak. Ya kau malah namanya. Macam ni Pak, pijit pun sama dengan ini Pak. Yang kemarin ketemu itu limo misalnya InsyaAllah nama agak adik nak tahu tadi itu nak jawabkan, tadi itu sana nak jawabkan. Tapi ya biasa tu kemarin di nama kita masih pulau kami nama lalu nanti dagang kasar sana. Waspada. Ini bisa jadi. Kenapa itu yang diperiksa Bapak dan Ibu? Makanya Andri Duta itu diperiksa karena nyawa kita, roh kita ini ada tiga. Tentu nyawa tadi terus ini. Pertama, roh jasmani yang menyusup ke seluruh anatomi tubuh. Yang itu nampak yang tak tumpul doa kita. Timur tadi masih salah model tak tumpul yang Allah. Mulut yang salah model padahal tanda timur tak tumpul iya begitu. Tapi kenapa refleksinya naik ke mulut? Karena ada roh. Al-Kayar persinggungan roh pergi nanti ke timur, nanti ke mata akhirnya badan tertipu mata tak tahu pergi. Tapi kalau kita tahu tak tumpul doa ini, mari katakan pun tidak apa-apa. Mati sebut itu. Yang kedua Al-Kayar roh, rohania, ia masih utama. Penyebab kita masih teman-teman nanti ke akhir sebesar nanti masuk utamanya. Ia normal mobil masih ada di dalam Pak Ibu. Dan dengan motor sederhana nama pancing, busi nama kainnya, radiator nama kainnya, mana mobil, jantung, leher, paru-paru masih sempurna. Dekatan 10 hikmatnya apa tu Bapak Ibu ulangan sedimannya 30 kali. Ya kalau kita buktikan lima tu, dia suki pulang tak pulang sampai jadi waktu ratu dan tapi ia kau beka 10 menit itu menrek nonok di mana waspada. Ya Pak. Ia reka kiri. Banjir masih banjir musimnya. Becena motor. Mati-mati masih mungkin Bapak Ibu. Jadi persoalan ini yang perlu kita pahami Pak Ibu jamaah. 30 kali kita bernapas 1 menit, dikali 60 menit, dia kasih sepuki aroratu namanya walau saja. Kali 24 jam, kali 30 hari, kali 12 bulan, kali 2 kita. Subhanallah ya Allah ya Rabb. 6 fisik di pamasila pola ta'ala menrik nono dan apa serta Bapak Ibu tidak mampu kita bayar dengan sholat seumur hidup. Makanya Allah cuma sampaikan dari sekatan
dan aku syukuri, bukan bayar, bukan. Bikin lalu kita suruh pola dalam pakai sistem semua mentor apa sih 500 rupiah sistem. 5 mega nak lebih baik ada di Jawa pun, namun baru orang parak yang mana nanti lebih pakai pemasin. Bayangkan Pak, tahu di rumah sakit dibantu pernafasan oksigen, Maria Mani itu kita masuk maju itu aja oksigen, nah ini oksigen pola gratis. Kemudian yang ketiga kita harus sultan itu pengatak. Inilah yang akan bangkit mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Jadi lebih kotor mati pada saat terjadi hari kiamat. Pada saat kebangkitan terjadi, yang akan bangkit adalah ruh sultannya. Akan bangkit mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, husnul khatimah yang bernama Siki pola ta'ala terima Pak Dongat. Maka Nabi Muhammad SAW la yahrujuruhu mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Di napas sarang ni pola ta'ala nyawana nangyak tubun atau makako narik kode napura nanta ulun rela Rasulullah pamasin pola ta'ala. Aku yakin Bapak yakin di tomati yang kode napura rita olota rela Rasulullah pamasin pola ta'ala. Satu sahabat mampu tanya, ya Rasulullah, kaifa yarul mu'minuna makana fil jannah? Peku cerana yang ini teman-teman pola ta'ala orang-orang mukmin ini akan diperlihatkan surga. Nabali bin Abi Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, 300 sebelah, 300 kiri, 300 kanan. Satu sayap bendengnya malaikat menurut Jibril, kayak dibentang sayapnya satu Bapak Ibu, niscaya dunia dan langit akan tertutup sik dipandang satu sayap. Di sayap kanan ada yang berwarna hijau dan udara. Pada saat orang-orang mukmin yang sekarang Allah perintahkan malaikat Jibril, engkau makut aki desa Kalusi jamaah Masjid Nurul Iman 45 detik 10 sik dimantu cakui kontrakna kulima sadia miman timpakan pandimu detik 10 sik tapi agama cuma sampainya semua pokok mengkali ada apa ya Pak, artinya contoh seperti itu. Jadi Jibril itu beberapa jam sebelumnya itu sudah siap, dan pada saat terjadi sakarat Jibril bentangkan sayapnya Bapak. Kemudian diperlihatkan kepada orang-orang beriman di Teodota kemudian surga Bapak masih Allah Ta'ala. Jadi di teman-teman itu hadir disuruh melebiki nari kode nak kurang kita pola Ta'ala untuk tak surga Bapak masih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pintu pertama. Kemudian pintu yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita jaga adalah pintu alam. Maka damai Bapak Ibu alam kubur. Al-kabaru awal mansil mimanazil akhir wa akhir mansil mimanazil dunia. Yarku guru Nabi Muhammad SAW adalah tempat kehidupan pertama di akhirat dan tempat kehidupan terakhir di dunia. Faman najamin pemaafkan Aisyah ni kini diselamat oleh anak buruk, maka insya Allah sampai di hari kemudian akan selamat. Wa illam yanju naikani kini diicalami man ikulala burukna pemaafkan asyadu latu ada sebelumnya pola Ta'ala marisa-risa selamat. Makanya pintu gerbang ini jaga. Bagaimana caranya menjaga? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, ampunan, rahmat, alam, bokor dan mawar. Mumpung Allah masih memberikan
kesempatan Bapak Ibu. Kenapa? Kubur ini tidak memakan kubur teman-teman pikirkan. Saat pemerintah Fatimah meninggal dunia, Abu Sa'ad Al-Ghifari, sahabat pribadi Rasulullah, datang ke kubur, kemudian mendahului semua orang. Nah, jolok kubur enono, ya kabaru, atadri minal ladhi nabiha ilaika. Kubur muslimuka, ni kami yang patak bawa kilalana selalu imuatu. Dia Fatimah Zuhra binti Muhammad yang akan dikuburkan di dalam lahatmu nanti kubur. Pengurutan Siti Fatimah anak Nabi Muhammad SAW wa zawjatil alim murtada wa umul Hasan wal Husain binina pengurutan baginda Ali dan Nia indukna Hasan Husain. Sesaat kemudian bapak dan ibu kiri kubur seolah kebaratan. Kebaratan yang kadir kubur. Kemudian dari dalam kubur keluar suara. Mak bicara di kubur ya Abu Zar. Ma nabudul hasabi wa nasab. Saya bukan tempat untuk membanggakan keturunan, membanggakan harta, jabatan, pangkat. Ma nabudul amal saleh. Akan tetapi aku kata kubur adalah tempat untuk menyimpan amal saleh. Yang minni digagawa disalamat oleh kipat calaku. Namun jika jadi kubur seolah keberatan mak bicara, tidak ada yang bisa selamat siapa saja kecuali illa yang pertama man kasara khairu, hanya orang-orang yang banyak kebaikannya. Tomai itu dicinta yaitu di pasalam. Kemudian wahai sa'amalahu, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, wasali makan tahu, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Sucikan hati dengan zikir, sucikan hati dengan istighfar, sucikan hati dengan bertasbih, sucikan hati dengan saling memberi dan menerima maaf. Insya Allah dunia akan kita lalui dalam keadaan bahagia, dan akhirat kita akan datang dalam keadaan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.